Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulal huda bidinil haqqi dinul islami siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, kembali lagi dalam kajian Pesantren MPS Tuban, kajian Ramadan Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Qabla an nashra'al kalam, sebelum kita memulai membaca kitab Riyadhus Shalihin, kita awali ta'lim kita awali tadris kita dengan membaca doa untuk muallif kita dan untuk semua guru-guru kita yang telah mengajarkan kita harfun lidinillah, sehingga nantinya semoga ilmu yang diberikan oleh mereka menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nafa'ana Allahu bi ilmihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Kitabul i'tikafi, kitab i'tikaf. Babu fadlil i'tikafi, bab keutamaan i'tikaf. I'tikaf adalah sebuah ibadah berdiam diri di masjid. Secara lugatan i'tikaf bermakna al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Baik itu dengan kegiatan sholat, kegiatan tadarus, tilawah, atau mungkin kegiatan ta'lim. Sehingga dalam beberapa masjid yang bermadzhab Syafi'i mencantumkan atau menuliskan di tembok depan masjidnya, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Harapannya jamaah yang masuk ke masjid tersebut dalam rangka apapun itu, dia membacanya kemudian tergerak hatinya untuk meniatkan sekaligus i'tikaf, sudah, itu terhitung sebagai sebuah i'tikaf. Nah, dalam konteks ini i'tikaf lebih dikuatkan lagi, i'tikaf lebih disunnahkan lagi, dianjurkan lagi dilaksanakan ketika kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, terkhusus pada malam-malam ganjil, dengan harapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun Lailatul Qadar sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sudah maklum diketahui oleh semuanya bahwasanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar nilainya setara dengan 1000 bulan. Kemudian kadang kita bertanya-tanya, kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar ini terjadi? Rasulullah memberikan kisi-kisi bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun tepatnya Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan. Allah sengaja tidak menampakkan, tidak dengan lugas menyebutkan Lailatul Qadar terjadi pada malam kesekian. Kenapa? Ada rahasia di baliknya. Ketika kita tahu bahwasanya misal malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-21 Ramadan, maka besar kemungkinan
ketika 21 Ramadan orang-orang akan berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong untuk iktikaf, beribadah, sahrul lail, qiyamul lail. Tapi begitu masuk malam ke 23, 25, 27, 29 atau bahkan malam-malam genap, kemana kita? Itulah kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tidak dengan lugas menyebutkannya, dengan harapan kita sebagai manusia bisa mencarinya, kita mengusahakannya. Kapan? Di setiap malam-malam yang telah diberikan kisi-kisinya oleh Rasulullah SAW tadi. Sehingga karena kita tidak tahu, maka tanggal 21 malam 21 Ramadan kita bangun, 23 kita bangun, 25 kita bangun, 27 kita bangun, 29 kita juga bangun. Karena kita tidak tahu tepatnya kapan malam Lailatul Qadar. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar sendiri adalah sebuah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang berumur pendek, tetapi diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala dari amalan yang teramat besar, bahkan mungkin lebih tinggi daripada umat-umat sebelumnya, sehingga nanti pada yaumil kiamat Nabi yang pengikutnya paling banyak masuk surga adalah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun beliau hanya berusia sekian tahun, hanya berusia 60-63 tahun, dan umatnya juga usianya sekitar 60-50 tahun. Berbeda dengan umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut yang mungkin usianya sampai ratusan tahun. Tetapi secara bobot, kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan bobot yang lebih berat, mendapatkan pahala yang lebih banyak. Karena apa? Allah mengistimewakan kita dengan adanya malam Lailatul Qadar, kemudian dengan perhitungan yang mungkin bisa kita anggap tidak adil. Kalau adil, maka Allah memberikan satu pahala untuk satu amal yang kita laksanakan. Tapi bayangkan seperti dijelaskan kemarin, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ia akan mendapatkan 10 ganjaran. Bahkan dalam perihal puasa, ganjaran tersebut dilipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat. Subhanallah. Betapa Allah baik hati, betapa Allah Rahman dan Rahim terhadap kita yang usianya pendek ini. Baik, kembali pada bab i'tikaf. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Umar, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beriktikaf al-ashra al-awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Hadis berikutnya, wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, ada nabi ya'takifu, beritikaf nabi al-ashrul awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffa, sampai mewafatkan hu, akan nabi Allah Ta'ala. Thumma i'takafa, kemudian beritikaf azwajuhu, istri-istrinya nabi, ba'dahu, setelahnya. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, kana ada an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beritikaf fi kulli Ramadan, di setiap bulan Ramadan, asyrata ayyamin, 10 malam, 10 hari,
falamma kana al-'am, maka ketika tiba tahun alladzi qubida, yang di dalamnya Rasulullah diambil nyawanya, i'takafa, beritikaf Nabi asyrina 20 yauman harinya. Rawa meriwayatkan akan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah beritikaf terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ibadah itikaf sendiri tidak hanya terikat dengan waktu 10 malam terakhir bulan Ramadan, dengan dasar hadis ketiga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tadi. Artinya ibadah itikaf ini bisa kita laksanakan kapanpun, dengan catatan tadi, dengan catatan kita melakukan itikaf di dalam masjid. Beberapa ulama menyebutkan bahwa masjid mana yang bisa dipakai untuk itikaf adalah masjid yang digunakan rutin harian untuk ibadah sholat. Adapun masjid atau musola yang ada di kantor pemerintahan, masjid atau musola yang ada di sekolahan, masjid atau musola yang mungkin ada di lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang tidak ada jamaah rutin di dalamnya, ini tidak bisa dilakukan iktikaf di dalamnya. Kenapa? Karena dia fungsinya hanya memfasilitasi ketika ada kegiatan di dalam. Dia tidak memiliki basis jamaah sendiri. Masjid ini tidak memiliki kegiatan rutin harian. Meskipun mungkin kadang ada ketakmirannya, struktur ketakmirannya ada, tapi masjid ini belum bisa dipakai untuk iktikaf karena tidak digunakan untuk kegiatan ibadah harian. Kemudian syarat iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Tidak ada syarat apakah kita dalam keadaan suci ataupun tidak. Tapi tentu saja jika kita ingin melaksanakan ibadah sholat sunnah, maka kita harus dalam keadaan suci. Iktikaf menjadi selesai, menjadi putus ketika kita melangkah keluar masjid. Dan bagi yang keluar masjid untuk memperbarui wudhu atau untuk ke kamar mandi masjid, hal ini belum membatalkan iktikafnya. Meskipun mungkin kondisi hammam atau kondisi kamar mandi masjid berada di halaman masjid. Artinya kita keluar teras masjid, kemudian pakai sandal, kemudian pergi ke kamar mandi. Hal itu tidak membatalkan iktikaf kita. Tapi kalau kita keluar masjid, misalnya keluar dari area masjid, keluar dari halaman masjid untuk menemui seseorang, nah ini kita sudah menjadi batal atau selesai iktikafnya. Lantas bagaimana jika kita sudah selesai iktikafnya, kemudian kita masih ingin beriktikaf? Ya tidak apa-apa, kita masuk lagi dengan niat iktikaf yang baru lagi. Dan beberapa orang mungkin ketika memasuki 10 malam terakhir, ia meninggalkan rumahnya, kemudian ia tinggal di dalam masjid secara utuh. Ada beberapa takmir masjid yang menyediakan santap sahur dan buka puasa, sehingga para jamaah yang ingin melaksanakan iktikaf tidak perlu risau dengan hal itu. Mereka bisa menikmati iktikaf dengan nyaman, berdiam diri di masjid, melakukan muhasabah, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah di dalam masjid ketika iktikaf. Apakah boleh ketika kita beriktikaf kita tidur? Juga boleh. Apakah itu masih dihitung sebagai iktikaf? Selama kita kondisinya masih di dalam masjid, maka dia masih masuk sebagai iktikaf. Karena ibadah iktikaf adalah al-mukthu, berdiam diri. Tapi tentu saja alangkah baiknya
Jika kondisi ketika kita berdiam di masjid beriktikaf ini kita pakai untuk ibadah, naudzubillah min dzalik, kita berniat iktikaf kemudian kita bawa handphone, justru kita buka handphone bermain game online dan lain sebagainya, kita terlena dengan scroll TikTok atau mungkin Instagram, melupakan niat awalnya untuk beriktikaf, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mumpung kita memasuki momen 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita perbanyak iktikaf kita, mari kita perbanyak ibadah kita. Jika kita dalam kondisi perjalanan, mari kita sempatkan, jangan sampai kita terburu-buru, kita sempatkan untuk beristirahat di masjid. Tidur di masjid tidak apa-apa. Semoga takmir masjidnya ramah dengan para musafir yang sedang perjalanan mudik atau lain sebagainya, sehingga dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja untuk sore hari ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.